Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan berikutnya di dalam kitab-kitab fikih adalah mengenai syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Jika telah terpenuhi syarat-syarat berikut, maka wajiblah dia berpuasa. Jika tidak dilaksanakannya, maka berdosa. Syarat yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Adapun orang yang kafir atau non-muslim tidak wajib berpuasa. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah at-taklif. Dia sudah mukallaf, sudah dibebani hukum. Seseorang itu disebut mukallaf apabila ia sudah baligh dan berakal. Baligh, laki-laki ditandai dengan sudah ihtilam atau mimpi basah. Adapun perempuan ditandai dengan datangnya darah haid. Jika laki-laki atau perempuan tidak ada dua tanda tersebut, maka dipatok berdasarkan usia, yaitu jika laki-laki dan perempuan tadi sudah berusia 15 tahun, maka mukallaflah dia. Kemudian yang ketiga, syarat wajib berpuasa itu al-khuluwu 'anil a'dzaril mani'ati minas shaumi awil mubihati lil fitri. Tidak ada uzur yang menghalangi. Begitu juga tidak ada uzur yang membolehkan dia untuk berbuka. Adapun uzur penghalang yang dimaksud itu adalah pertama, at-talabbusu bil haidhi awin nifasi juz'an min ajza'in nahar. Datangnya darah haid atau nifas ketika pertengahan puasa. Kemudian yang kedua, uzur yang menghalangi wajibnya puasa itu adalah al-irma'u awil jununu al-mutbiqu. Pingsan atau gila total, bukan gila separuh hari. Misalnya ketika seseorang itu subuh dalam keadaan gila, menjelang sore dia sadar siuman. Orang gila itu yang sudah siuman atau sadar tadi wajib menahan sampai berbuka. Dan ketika selesai Ramadan, dia cari hari lain untuk mengqadhonya. Kemudian uzur yang membolehkan seseorang itu berbuka, yang pertama, al-maradul ladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan au alaman au inzi'ajan syadidain. Sakit yang dapat menyebabkan seseorang itu dalam keadaan bahaya yang bersangatan atau perih, penderitaan yang kuat. Maksudnya apabila seseorang berpuasa, maka penyakit yang dideritanya itu akan semakin parah. Maka boleh dia tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa adalah as-safarut tawil. Musafir yang telah mencapai 83 km. Dengan syarat seseorang itu musafirnya musafir yang dibolehkan, bukan perjalanan untuk maksiat. Syarat lainnya adalah orang itu musafir sepanjang siang Ramadan, sepanjang hari puasa. Maksudnya, jika seseorang ketika terbit fajar masih mukim, lalu kemudian dia musafir pertengahan hari, maka orang ini tidak dibenarkan untuk tidak berpuasa. Dia wajib
menyelesaikan hari itu dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, al-ajzu 'anis siyam. Tidak mampu lagi berpuasa karena sebab apa? Tua. Atau ada penyakit yang sudah diprediksi tidak bisa sembuh lagi. Yang dengan penyakit itu dia tidak mampu untuk berpuasa. Untuk keadaan yang ketiga ini, maka dia boleh tidak berpuasa. Kemudian syarat sah puasa itu ada 3. Maksud syarat sah puasa ini, jika terpenuhi ketentuan-ketentuan ini, puasanya sah. Tapi jika tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Apa saja syarat sah itu? Yang pertama, al-Islam. Jadi kalau seandainya ada orang yang non-muslim berpuasa, maka tidak sah puasanya itu. Tidak diterima Allah. Yang kedua, al-aqlu. Berakal. Tapi yang dimaksud berakal ini bukan cuma sekedar tidak gila. Maksudnya adalah at-tamyiz. Seseorang itu sudah mumayyiz. Sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Para ulama memperkirakan usia mumayyiz itu 7 tahun. Yang ditandai sudah mampu beristinja atau cebok sendiri. Apabila seorang sudah mumayyiz, maka puasanya sah. Walaupun dia belum baligh, seperti anak usia 8 tahun, 9 tahun. Jika mereka berpuasa, puasanya itu sah. Seandainya mereka tidak berpuasa, mereka tidak berdosa karena tidak wajib bagi mereka. Itu makna syarat sah. Yang ketiga, puasa itu sah dengan syarat al-khuluwu minal a'dzaril mani'ati minas shaum. Tidak ada uzur yang menghalang atau penghalang, yaitu haid, nifas, pingsan, dan gila sepanjang hari puasa. Jika itu terjadi, maka tidak sah puasanya. Orang haid atau orang nifas berpuasa, maka puasanya tidak sah.